Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Dengan kitab Al-Wajiz fi Syarhil Manzumatil Baiquniyah wa Zawaidihal Bahiyah, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai Al-Hadithil Munkar wal Hadith Al-Ma'ruf. Al-Munkar wal Ma'ruf sebagaimana di dua bait Al-Manzumatil Baiquniyah, qala al-musannif radhiyallahu anhu wa sahibil wajiz wa sahibiz zawaid radhiyallahu anhum wa nafa'ana bi'ulumihim wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda wa diddu munkarin huwa al-ma'ruf qar haqqaqahu asy-syaikhul imam Ibnu Hajar. Qala huna al-masailul mustafadah. Al-Masailul Mustafadah. Beliau akan mulai dengan Al-Masail pada Al-Hadithil Munkar dulu. Kemudian masuk pada Al-Ma'ruf. Tentunya yang menjadi permasalahan atau lebih banyak tafsir rinciannya di sini adalah pembahasan Al-Munkar, walaupun ini tentunya diambil pada qaulillah ta'ala ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah mulai dengan Al-Ma'ruf kemudian Al-Munkar. Jadi itu sebab makanya beliau memulai dengan Al-Munkar di sini, karena banyaknya aqwal atau rincian mengenai pembahasan ini, khususnya di Al-Kutubil Muwassa'atul Al-Mutawwalah, kutub yang lebih luas di ilmu mustalahil hadis. Kemudian ilmu ini Al-Munkar, hadits munkar adalah di ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang yashtariku fihi al-matn wa sanad. Jadi ada munkar di sanad, ada munkar di matan. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala al-masailul mustafadah. Al-ula 'arafa ulama al-hadith al-munkara bi ta'rifatin muta'addidah. Ashharuha ta'rifan wa huma. Jadi ada dua definisi, ada beberapa definisi atau pemahaman atau bentuk daripada al-hadithil munkar, banyak. Akan tapi beliau di sini sebagaimana banyak daripada mutaakhirin atau al-mu'asirin yang menjadikannya kepada dua pembahasan penting atau dua bagian penting atau dua definisi penting daripada sebagian banyak persepsi itu. Di antaranya adalah makna khusus daripada atau untuk al-hadithil munkar. Ada makna khusus. Makna khusus ini ada pada atau sebagaimana mazhabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dan al-mutaakhirin yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Nukhbah dan syarahnya. Kemudian begitu juga al-mutaakhirin yang datang setelah beliau. Itu makna khusus untuk al-hadithil munkar. Itu apa? Beliau sebutkan di sini wahuma, dua daripada ta'rifat yang banyak itu untuk hadis munkar. Pertama al-ta'rifil khas, ini yang akan kita sebutkan. Kemudian nanti beliau menyebutkan di sini di bawahnya itu al-am, ta'rif am. Al-khas itu apa yang pertama di sini? Beliau sebutkan dua di sini. Yang pertama al-khas, dengan definisi khas, yaitu al-hadithul ladzi rawahu alladzi fi isnadihi rawin fahusha ghalatuhu أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه وهذا تعريف ذكر الحافظ بن حجر ونسبه لغيره ومشى على هذا التعريف الناظم. Jadi kata beliau, hadis munkar adalah hadis yang di sanadnya ada rawi fahusha ghalatu. Apa makna fahusha? Yani kathura, banyak salahnya. Banyak salahnya. Jadi kalau ada 100, jadi salahnya itu 60, benarnya 40, 60 atau 70 30, 70 60 ke atas atau 50. Itu fuhsyul ghalat.
Jadi rawi ini adalah rawi yang fahusya ghalatu, banyak salahnya. Jadi statusnya di sini apa? Dhaif jiddan. Ya. Ini ta'rif apa? Ini ta'rif umum. Saya tadi bilang ini ta'rif khusus. Padahal ini adalah ta'rif umum. Jadi kita mulai di sini, al-musannif memulai dengan ta'rif umum, kemudian masuk pada ta'rif khusus. Ta'rif umum itu apa? Ta'rif umum itu sebagaimana yang beliau sebutkan di sini. Di rawi, di sanadnya itu ada seorang rawi, atau ada rawi walaupun satu, banyak salahnya, atau banyak ghaflahnya, lalai daripada itqan, kurang menekuni hafalannya. Karena hafalan itu kan maratib. Hafalan seseorang atau dhabtun yang dikenal dengan istilah ad-dhabt, al-hifz ay ad-dhabt dalam ilmu hadis. Jadi kurang teliti atau kurang tekun dalam hafalannya, atau yang kefasikannya itu zahir. Jadi keluarlah dengan qauluhu fahusya ghalatuhu, yakni yang mana atau jikalau di suatu sanad ada rawi tapi kesalahannya sedikit. Itu biasa. Karena tidak ada yang yaslam daripada khata'. Atau kasurat ghaflatu, keluarlah yang sedikit ghaflahnya. Ini juga la yaslam min ahad. Jarang yang tidak ada ghaflahnya. Atau zahara fisquhu, berarti yang batuna atau yang mana kefasikannya adalah sifatnya batin, itu tidak termasuk daripada hadis mungkar dengan definisinya yang umum. Maka kata beliau di sini, ta'rif ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, di kitab beliau Nukhbah dan Nuzhah, dan beliau nisbahkan kepada orang lain, kepada ba'dil mutaqaddimin. Ya, di antaranya Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasa'i, sebagaimana ini disaksikan pada tasarrufat mereka ketika mereka menghukumi sebuah hadis atau menghukumi sebuah sanad, dikarenakan ada di dalam sanad itu rawinya itu fahusya ghalatnya, banyak kesalahannya atau banyak ghaflahnya. Dan yang lainnya daripada mutaqaddimin, ya, daripada mutaqaddimin. Kemudian sekarang pertanyaannya, al-sahibul manzumah ikut yang mana? Ikut yang ini. Maka kata beliau, wa masya ala hadha ta'rifin nazim, yakni sahibul baiquniyah. Kemudian kenapa tidak kita menyebutkan, kita tidak berkecukupan dengan hanya menyebutkan ta'rifnya mutaakhirin sebagaimana yang kita akan sebutkan ini nanti, itu definisi yang kedua. Jawabannya karena bagi seorang al-hadithi, seorang bahis di ulumil hadis, ketika dia meneliti atau mempelajari sanad suatu hadis, dia tidak mau dia akan untuk menghukumi seorang rawi, dia harus merujuk kepada kitab-kitab rijal. Kitab-kitab rijal dimulai daripada yang paling aqdam, yang daripada mutaqaddimin sampai mutaakhirin. Dia harus mengumpulkan itu sebisanya atau semampunya, tapi memang ada muhawalah untuk usaha untuk mengumpulkan seluruh aqwal daripada, contohnya pada Imam Syu'bah sampai Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar minimal. Jadi istilah mungkar ini akan diketemui, mau tidak mau akan didapati. Jadi sehingga dia tidak terjebak. Begitu mendapati kalimat mungkar saja, dia tidak terburu-buru langsung menghukumi hadis atau suatu sanad atau seorang rawi dengan status dhaif jiddan. Itu fungsinya. Jadi kita dengan begini Anda akan tahu bahwasanya oh ini istilah mungkar. Siapa yang mengucapkannya? Kalau contohnya ini mungkar diucapkan oleh Imam Ahmad contohnya, belum tentu dhaif jiddan. Karena bagi Imam Ahmad itu hadis mungkar adalah hadis yang mana di dalam sanadnya ada tafarruda, ada tafarrud daripada seorang rawi, tafarrud mutlaqut tafarrud, bahkan ini di sini tidak disebutkan, ya, kita tidak sebutkan di sini. Jadi Imam Ahmad itu menganggap mungkar itu, kalau boleh kita masukkan, ini adalah definisi ketiga untuk majelis kita pada hari ini, itu dengan hanya tafarrud, walaupun hadis itu adalah hadis sahih, maknanya apa, diriwayatkan oleh Imam Muslim misalnya, atau rawi yang yatafarrad, yang menyendiri itu dalam meriwayatkan sebuah hadis, tidak diriwayatkan oleh selainnya, adalah daripada rijali thiqat atau rijali sahihain, daripada rijalnya kitab Sahih Bukhari Muslim, tapi dihukumi mungkar. Jadi kan kita tahu itu fungsi mengetahui definisi selain daripada definisinya Al-Hafidz Ibnu Hajar.
Tapi di sini sekali lagi, di sini yang mana di dalam ini yang baru kita sebutkan ini, apa itu hadis mungkar? Hadis yang di sanadnya ada rawi yang fahusya ghalatu atau kathurat ghaflatu atau dhahara fisquhu. Adapun kalau kefasikannya batin itu tidak termasuk, karena di situ ada tafsir termasuk bid'ah. Untuk pembahasan bid'ah itu terlalu panjang untuk kita jelaskan pada hari ini. Definisi kedua, huwa ma rawahu ad-dha'ifu mukhalifan lima rawahu thiqah. Wa hadha at-ta'rif huwa alladhi dhakarahu al-Hafidh Ibn Hajar wa i'tamadahu. Wa fihi ziyadatun 'ala at-ta'rif al-awwal wa hiya qayd mukhalafati ad-dha'if lima rawahu thiqah. Definisi kedua yaitu definisi atau ta'rif khas untuk hadis mungkar. Itu apa hadis mungkar adalah? Hadis mungkar adalah hadis yang mana di sanadnya ada rawi, seorang rawi dan rawi itu dhaif. Apakah karena dhaif saja? Tidak. Dia sebelum mukhalafah dhaif. Jadi pertama sekali dia dhaif. Kemudian dia yukhalif. Artinya apa yukhalif? Menyelisihi rawi yang lain. Siapa mereka? Yaitu thiqah. Jadi kalau ada seorang di dalam sebuah sanad atau di sebuah hadis, satu hadis mempunyai beberapa sanad, ada di satu sanad itu rawinya dhaif, kemudian ada di sanad lain rawinya thiqah. Tapi kedua riwayat ini saling berselisih. Oke, kita lanjutkan. Bismillah. Jadi kalau ada rawi dhaif kemudian yukhalif menyelisihi thiqah, berarti hadisnya apa? Hadisnya mungkar. Berbeda kalau di dalam sebuah sanad rawinya thiqah, kemudian ada sanad lain dengan hadis yang sama, rawinya lebih thiqah, dan kedua sanad ini saling mukhalafah, saling ada apa namanya? Berselisih. Itu tidak mungkar namanya, itu namanya syadz indal mutaakhirin. Jadi ta'rif ini di mu'tamad atau dijadikan ta'rif yang mu'tamad indal Hafidh Ibn Hajar. Ya, indal Hafidh Ibn Hajar. Tapi sekali lagi ketika Anda tatbiq, masuk kepada tatbiq, ini teorinya. Ketika Anda tatbiq harus mera'ikan beberapa ta'rif itu. Jadi harus dilihat siapa yang mengucapkan atau menuliskan. Karena sekarang kita i'timad kita ke yang tertulis di Kutubi Rijal. Siapa yang menyebutkan mungkar itu, kalau mutaqaddimin jadi perlu diintibah. Apa itu mungkar indal Imam Ibn Hibban, contohnya Imam Nasai, Imam Ahmad. Jadi sehingga tidak dengan Anda mendapati istilah mungkar saja langsung dihukumi hadis itu atau dhaif atau mungkar berarti dhaif jiddan. Jika Anda tahu tafsil. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala wa ma'na qawli nadhim ghada ay sara. Jadi wal munkarul fardu bihi rawin ghada sara, yakni menjadi ta'diluhu. Ketika tafarrada rawi yang disebutkan sifatnya tadi itu, maka hadisnya apa? Ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Maknanya apa? Ketika rawi tersebut tafarrada dengan meriwayatkan hadis yang dia riwayatkan itu dan sifatnya seperti itu, fahusya ghalatu ila akhiri, maka hadisnya adalah dhaifun. Bahkan dhaifun jiddan. Artinya apa? Sebagaimana kata Al-Imam As-Sakhawi, la yu'tabar. Artinya tidak usah dicari mutabi'nya atau tidak usah dicari syahidnya. Begitu juga tidak dijadikan hujjah. Karena tafarrudnya la yahtamilu tafarruda. Jadi tidak akan terangkat. Ini secara teori. Walaupun mungkin kadang-kadang Anda dapatkan di tatbik beberapa tatbik al-immah hatta al-mutaakhirin atau al-mu'asirin, kadang-kadang bisa jadi hadis maudhu' menjadi hadis makbul. Ya. Jadi seperti itu. Wa tafarrud yani la yablughu min al-adalati wa dhabti mablagha man yuqbalu tafarrudu. Karena ada yang seorang rawi dhaif, yaitu dhaif kan ada, kalau di jarh ta'dil itu ada 6 maratib. Maratib pertama dan kedua itu mungkin yuhtamal. Jadi kalau Anda dapati suatu sanad dhaif, tapi dhaifnya itu daripada martabah, ya contohnya lin atau dhaif saja, itu bisa naik menjadi hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi, tergantung mutabi'nya. Kalau mutabi'nya hasan jadi hasan li ghairihi, atau kalau sahih li dzati naik menjadi sahih li ghairihi. Tapi kalau dia sudah dhaif jiddan contohnya, atau matruk, atau dajjal, atau kadzab,
atau akdzabun nas itu sudah tidak bisa naik. Itu yang dimaksud di sini. Jadi karena kategori yang la yahtamilu tafarrud atau la yablughu minal adalah wadhabt mablagha man yuqbalu tafarrudu tidak yu'tabar. Dengan apa mana tidak yu'tabar? Tidak yu'tabar dengan asyahid wal mutabi' sebagaimana yang telah kita bahas pada membahas al-mutaba'at wa syawahid pada bahasan-bahasan sebelumnya. Wa ma'na qawli sahibi zawaid qar ay thabata. Jadi thabata yakni wadiddu munkarin huwal ma'rufu qar. Jadi thabata yakni indal mutaakhirin. Telah thabit makna ini indaman sebagaimana ditahqiq oleh al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ats-tsaniyah, al-mas'alatu tsaniyah untuk masih kita di al-munkar. Ats-tsaniyah mithalul munkari wafqa ta'rifin nazim. Misal daripada hadis munkar sesuai dengan ta'rifin nazim, yaitu apa? Ketika tafarradanya rawi yang fahusha ghalatu atau kathurat ghaflatu aw dhahara fisquhu. Kita sebutkan satu misal di sini. Kata beliau, hadis Abi Zukair an Hisham ibn Urwah. Hadisnya Abi Zukair. Siapa nama Abu Zukair di sini? Nama Abu Zukair adalah Yahya bin Muhammad, ya, Yahya bin Muhammad bin Qais. Daripada siapa? Daripada Hisham, daripada Urwah, daripada Sayyidah Aisyah. Hisham yakni Hisham bin Urwah ibni Az-Zubair ibni Al-Awwam, daripada Sayyidah Aisyah. Dan ingat silsilah ini daripada Sayyidina Hisham ila Sayyidah Aisyah adalah min daripada al-hadith atau al-asanid atau as-silsilati dhahabiyah fil asanid. Radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, yani rafa'athu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya, kulul balha bitamri fa inna bana adam idza akalahu ghadiba syaitan. Wa qala 'asha ibnu adam hatta akala al-jadida bil khalaq. Makanlah balah dan tamar karena Ibnu Adam kalau memakan balah dengan tamar ini maka syaitan akan marah dan dia bilang apa? Akanlah hiduplah atau telah hiduplah anak Adam ini sehingga dia makan al-jadid dan al-qadim, al-khalaq al-qadim. Maka kata beliau sini al-khalaq yani bil fathatain artinya apa? Al-qadim. Fa hadzal hadits munkar. Sekarang pertanyaannya, apa hukum hadis ini? Jawabannya hadis ini hukumnya munkar. Pertanyaannya, kenapa hadis ini munkar? Karena ada kemungkaran atau ada illah di sanadnya. Apa illahnya sehingga kita hukumi hadis ini munkar? Illahnya adalah karena ada rawi namanya Abu Zukair. Abu Zukair, ya kunyahnya Abu Zukair, namanya saya sudah sebutkan tadi, Yahya bin Muhammad bin Qais, yang mana meriwayatkan hadis kepada Sayyidina Hisham ila akhirih. Kenapa? Karena Abu Zukair lam yablugh martabata man yughtafaru tafarruduhu. Ini menurut beliau atau menurut ba'dil muhadditsin, menghukumi bahwasanya Abu Zukair ini dhaif jiddan atau munkar. Kenapa? Karena hadis ini tidak diriwayatkan melainkan oleh Abu Zukair ini. Kemudian hal daripada Abu Zukair ini adalah dhaif. Bagaimana dhaifnya? Dhaifun jiddan. Dan salah satu yang menguatkan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam. Anda tidak akan dapatkan hadis ini diriwayatkan di dalam kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dhaif walaupun dengan rijal. Contohnya Ad-Du'afa Al-Kabir lil Uqaili atau Mizanil I'tidal walaupun tanpa sanad atau dengan sanadnya. Apa kata Al-Imam Al-Zahabi? Haditsun munkar. Jadi di antara yang menghukumi hadis ini adalah munkar adalah Imam Al-Zahabi. Ini menunjukkan bahwasanya bagi beliau Abu Zukair di sini adalah la yuhmalu tafarruduhu. Jadi ketika Anda dapat hadis ini enggak usah cari mutabi, enggak usah cari syahid karena dia enggak akan naik, ya. Jadi penyebab mungkarnya siapa? Abu Zukair. Kata beliau, fa inna Abu Zukair lam yablugh martabata man yughtafaru tafarruduhu. Karena yang yughtafaru tafarruduhu yuhtamal, yu'tabar bis syahid wal mutabi' kalau dia di martabah 1 dan 2 di al-fadhil jarhi. Kama indal Imam As-Sakhawi, ya. Kama indal Imam As-Sakhawi dan dinukilkan juga oleh Imam Al-Laqnawi fi Rafi' Takmil di ta'liqat Syekh Abdul Fattah Buda. Oleh karena itu, fa hadzal hadits munkar qalahu Imam Adz-Dzahabi fil Mizan. Ya. Kemudian apa kata Al-Imam Al-Uqaili mengenai Abu Zukair? La yutaba'u ala hadithihi. Memang ketika Anda cek, ada yang menghasankan hadisnya, ada yang menyebutkan sebagian hadisnya mustaqimah. Tapi yulahaz, berarti ini hadis dhaif, tapi dhaif natijah daripada bukan ittifaq ala dha'fi hadzal hadis atau dhaif jiddannya minimal, akan tapi minimal
bisa kita katakan ittifaq ala dha'fihi saja. Kemudian ada yang menjadikannya dhaif jiddan, ada yang menjadikannya hanya dhaif. Tapi artinya apa? Dhaif yuhtamalu tafarruduhu. Yuhtamalu tafarruduhu. Yakni bisa diiktibar dengan syahid dan mutabi'. Yakni idzan khulasa untuk hadis ini mungkar ala qaul. Di antara qaul di situ qaul siapa? Qaulnya Al-Hafidz Dzahabi, Al-Imam Dzahabi. Kita tahu siapa beliau. Cukuplah Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika minum air Zam-Zam berdoa agar Allah SWT sampaikan beliau kepada martabatnya Al-Hafidz Dzahabi fil hifdzi wan naqdi dan ma'rifah tamah dengan ilmu hadis. Kemudian yang kedua, beliau sini menyebutkan misal mungkar sesuai dengan ta'rifnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ta'rifnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar, misal mungkar wafqa ta'rif Al-Hafidz Ibnu Hajar ma rawahu Ibnu Abi Hatim min tariqi Hubayb bin Habib bin Zayyat an Abi Ishaq an Al-Aizar ibn Hurayth an Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aqama as-salata wa az-zakata wa hajjal bait wa shama Ramadan wa qara ad-dayfa dakhala al-jannah wa huwa 'inda Tabarani fi Mu'jam al-Kabir qala Abu Hatim wa munkar li anna ghayrahu min athiqat rawahu an Abi Ishaq mauqufan wa huwa al-ma'ruf. Ya. Misalnya bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim tentunya anak daripada Abu Hatim min a'yanil qarni rabi', wafat 327 atau ba'da setelah tahun 300-an. Tentunya beliau min a'yanil qarni rabi', sudah masuk daripada a'yan ulama abad ke-4. Daripada jalurnya Hubayb bin Habib. Hubayb bin Habib punya saudara namanya Hamzah ibn Habib. Beliau ini Az-Zayyad al-Muqri. Az-Zayyad al-Muqri. Tapi perlu diketahui syahidnya di sini nanti. Ini kan mungkar nih. Mungkar. Bagaimana hal daripada Hubayb bin Habib? Atau pertanyaannya, ini mungkar nih. Apa penyebab nakarahnya? Penyebab hadis ini mungkar. Jawabannya, penyebab hadis ini mungkar karena di sananya ada namanya Hubayb, ada rawi namanya Hubayb bin Habib. Bagaimana keadaannya? Jawabannya, keadaannya cukuplah dua rawi ini. Saya menukilkan qaulnya. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, qarin daripada Imam Abu Hatim Ar-Razi, di antara masyayikh daripada Ibnu Abi Hatim Ar-Razi juga, menyebutkan bahwasanya ini Hubayb wahin. Wahin itu apa? Dhaif jiddan. Parah sudah. Makanya kata ba'd ulama wahahu Abu Zur'ah. Wahahu man? Abu Zur'ah, sebagaimana dinukilkan atau disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Lisan. Kemudian Al-Imam Ibnu Mubarak. Apa kata Al-Imam Ibnu Mubarak mengenai Habib Hubayb Ibnu Habib? Matruk. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar tarakahu Ibnu Mubarak. Kemudian pertanyaannya sekarang, kita tidak tahu kan? Nanti beliau akan sebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani fi Mu'jamil Kabir dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim di dalam kitabnya Al-Ilal. Perlu diketahui Al-Imam Ibnu Hatim punya dua kitab penting yang sampai sekarang menjadi marji', yaitu Al-Ilal yang beliau banyak nukilkan tentunya daripada abihi, qala abi, au sa'altu abi. Begitu juga daripada Abi Zur'ah wa ghairihima. Tapi al-ghalib daripada abi. Begitu juga punya kitab Al-Jarh wa Ta'dil sama, yakni qala abi au sa'altu abi. Ini dua kitab penting lil Imami Ibn Abi Hatim Ar-Razi Asy-Syafi'i. An Abi Ishaq, daripada Abi Ishaq di sini adalah Abu Ishaq As-Sabi'i, thiqah tentunya walaupun ta'akhkhara bi akhiri. Daripada Al-Aizar bin Hurayth, daripada Al-Imam syekhnya Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini mukhtalafun fihi. Tapi mukhtalafun fihi ini bukan daripada bagian hadis yang mu'allal, ada illahnya, yang mana illahnya itu khafiyah, tidak. Karena illahnya bukan khafiyah. Siapapun daripada al-musannifin atau al-muhaddithin akan tahu hadis ini bermasalah. Kenapa? Karena kalau memang mereka tahu atau mimman takallama fi rijal akan tahu ini hadis dhaif. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana keadaan Hubayb ini. Hubayb ini bermasalah. Jadi bukan illahnya bukanlah illah khafiyah seperti hadis mu'allal contohnya. Karena hadis syadz contohnya, kalau thiqah dan thiqah ada khilaf, bisa jadi seorang muhaddits yang biasa yang tidak sampai kepada martabah al-jahbadah dalam ilmu hadis atau dalam ilal, tidak mengetahui di situ ada ilal karena ilalnya khafiyah. Akan tapi ilal di sini atau illah di sini tidak khafiyah, melainkan zahirah.
Karena rawinya dhaif, Hubaib ibni Habib. Jadi di mana masalahnya? Hadisnya seperti ini. Siapa yang mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, kemudian berpuasa, kemudian ya. Siapa yang yukhirud dhaif, ini semua amal ini yadkhulu bihal jannah, walaupun maknanya sahih, tapi kita akan menghukumi hadis ini sahih dengan sanad lain. Kita sekarang menghukumi sanad ini. Oke. Di mana masalahnya? Hubaib meriwayatkan hadis ini marfu'an. Sedangkan yang lainnya yaitu thiqat meriwayatkan hadis ini apa? Mauqufan. Yakni ini adalah kalamnya Al-Hafidz atau Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi yang menjadi permasalahan, kalau Anda sebut hadis ini marfu', masalah. Kenapa masalah? Karena Hubaib dhaif, dan dalam waktu yang bersamaan Hubaib sudahlah dhaif, kemudian dia yukhalif. Yang dia mukhalafah siapa? Thiqah. Bahkan bukan satu thiqah, thiqat. Semuanya meriwayatkan pada Al-Imam Abu Ishaq As-Sabi'i. Akan tapi anggaplah ada 5 orang. 1 dari 5 ini Hubaib. 4 meriwayatkannya dengan mauquf daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa hukum sanadnya? Ma'ruf. Artinya apa ma'ruf? Yani sahih. Ma'ruf ya apa? Sahih. Sebagaimana nanti apa itu ma'ruf? Hukum hadisnya Hubaib apa? Munkar. Kenapa? Karena dia dhaif dan yukhalifu as-thiqat. Dia meriwayatkannya dengan mauquf, sedangkan yang dia mukhalafah, kan yang dia selisihi, mereka yang thiqat meriwayatkannya dengan mauquf. Jadi apa hukum ini? Jawabannya adalah hadis ini adalah mauquf, hukumnya sahih. Tapi selain daripada Hubaib tentunya, karena Hubaib tidak meriwayatkannya melainkan dengan apa? Dengan marfu'an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak benar berdasarkan ilmu sanad, tidak benar bahwasanya hadis ini adalah marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun maknanya sahih, tapi dengan tentu kita dengan sanad yang lain. Wa inda Tabarani fi Mu'jam al-Kabir, tentunya Mu'jam at-Tabarani al-Kabir wal Awsat khususnya adalah daripada madhan yang penting untuk al-hadits al-gharibah. Banyak situ ba'du ruwah atau banyak ruwah yang tafarrud dimasukkan oleh mereka. Ini termasuk juga dengan Imam At-Tabarani ada Al-Imam Al-Bazar fil Bahri Zakhar. Oleh karenanya Abu Hatim mengatakan qala Abu Hatim huwa munkar. Kenapa munkar? Li'anna ghairahu min ats-thiqat rawahu 'an Abi Ishaq mauqufan wa huwa al-ma'ruf. Bismillah. Baik, yang terakhir. Jadi seperti itu ya. Kita masuk sekarang kepada al-ma'ruf. Jadi sudah jelas al-munkar. Kita ada 2 definisi mengenai munkar, tapi saya mau tambahkan yang ketiga, yaitu sebagaimana yang disebutkan Imam Ahmad tadi. Beliau pernah ada atau banyak menghukumi hadis yang di dalam sanadnya itu semuanya rawinya thiqah, bahkan min thiqati syaikhain. Akan tetapi beliau hukumi hadisnya mungkar. Kenapa? Karena dengan hanya gara-gara tafarrud. Jadi at-tafarrud saja, walaupun dia thiqah, walaupun dia mukhalif atau tidak mukhalif, thiqah atau tidak thiqah, bagi Imam Ahmad wa man ma'ahu atau wa man taba'ahu, hadisnya apa? Hadisnya mungkar. Jadi ada 3 definisi, 2 disebutkan di sini, 1 saya tambahkan. Saya nukilkan daripada al-kutubil daripada al-ba'd al-mutawalat. Yang terakhir atau qabla al-akhir. Atau 2 sebelum akhir. Ats-tsalitsah, lawan daripada mungkar apa? Al-ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Tentunya tadi kalau mungkar berdasarkan ta'rifnya Ibnu Hajar, ma rawahu ad-dha'if yukhalifu fi thiqah. Tentunya ma'ruf ma rawahu thiqah yukhalifu fi dha'if. Jadi lawan hadis mungkar berdasarkan yang diriwayatkan oleh Hafidz Ibnu Hajar adalah ma'ruf. Dan itu tidak perlu tamtsil agaknya. Contohnya tadi siapa? Riwayatnya ini Hubaib bin Habib. Berarti lawan untuk sanad ini hadis yang sama yang diriwayatkan dengan mauquf daripada rawi lain itu ma'ruf. Ma'ruf. Lima rawahu dha'if kama zadahu nadhimu zawaid. Yani sahibu zawaid Al-Habib bin Umayyah radhiyallahu anhu. Ar-rabi' al-munkar wa syadz. Apa perbedaan al-munkar dan syadz? Perbedaan munkar dan syadz yashtarikan. Sekarang kita mau tahu dulu. Munkar dan syadz yashtarikan. Sama-sama apa? Sama-sama ada mukhalafah. Yani apa? Syadz, thiqah yukhalifu al-awthaq atau thiqat. Kalau dhaif, ad-dhaif yukhalifu al-thiqah. Wa yaftariqan. Perbedaannya apa? Bahwasanya al-munkar rawihi dhaif atau mastur. Rawinya adalah dhaif atau mastur. Sebagaimana kita ketahui. Mastur itu apa? Majhulul hal kama 'inda al-Hafidz Ibnu Hajar. Sedangkan syadz, rawinya itu apa? Syadz adalah riwayat thiqah. Riwayat thiqah atau saduq. Jadi thiqah kalau yukhalifu al-awthaq, yang thiqah ini syadz, atau shadiq yukhalifu thiqah, maka as-saduq ini adalah hadisnya syadz. Jadi jelas perbedaannya.
Al-khamisah, al-munkar min anwa'i dha'if jiddan. Sekarang kita mau tahu, hukum munkar ini apa sih? Kita tadi ada dua definisi. Biarkan kita dengan dua definisi saja. Kata beliau sini dha'if jiddan. Sebagaimana fi apa namanya? Al-Nuzhah wa ghairu. Tapi di sini ada tafsil. Dha'if berdasarkan ta'rif am, yaitu apa? Tafarrudnya man fahu syaghalatuhu kathurat ghaflatuhu ila akhiri. Kalau tafarrud di sini ya'tari ahkam thalatha. Bisa jadi hukumnya apa? Bisa jadi hukumnya dha'if. Saya ulangi. Jadi kalau ada tafarruda, man fahu syaghalatuhu au kathurat ghaflatuhu atau dhahara fisqu, ini kalau tafarrud tentunya dia sudah pasti dhaif jiddan. Ya, dhaif jiddan karena tafarrudnya la yuhtamal, la yu'tabar wa la yustashhad wa la yuhtaj. Akan tapi kalau kita maknai, dan ini banyak tentunya, mungkar itu dimaknai dengan hanya tafarrud, baik yang mutafarrid itu thiqah atau tidak thiqah, mukhalif atau tidak mukhalif, ini ya'tari ahkam khamsah. Jadi kembali kepada syurut sihah atau hasan yang ada. Ya. Jadi ini kalau kita artikan mungkar itu hanya tafarrud sebagaimana pembahasan tafarrud sebelumnya, walaupun thiqah atau tidak thiqah, mukhalif atau tidak mukhalif, maka itu kembali kepada ahkam atau syurut as-sihah, ada atau tidaknya. Kalau ada berarti dia sahih, kalau tidak ada, kalau memang hasan berarti hasan, kalau tidak ada apa namanya syurut qabul berarti dia dhaif. Adapun kalau dia mungkar di sini dengan makna atau ta'rifnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ad-dha'if yukhalifu fihi athiqah, maka di sini dhaif jiddan juga. Kenapa? Karena dia dhaif dan dia yukhalif. Jadi kedhaifnya ada dua di sini. Pertama, huwa dhaif fi dzati, kemudian dia yukhalif setelah dia dhaif. Maka qala huna al-munkar min anwa'i dhaif jiddan li'annahu rawihi atau li'annahu rawihi imma dhaif mawsufun bi fahshil ghalat aw kathratil ghafla aw al-fisq. Ini kita mendhaifkan atau kita menjarah seorang rawi dengan sifat-sifat ini, la yuhtamal tafarruduhu. Karena dia bukan hanya ghalat atau rubbama wahim, atau bukan hanya ghaflah saja, atau bukan hanya fasiknya itu zahir. Jadi ulama menghukumi orang yang seperti ini hadisnya apa? Dhaifun jiddan. Wa imma dhaif. Kenapa dia dhaif jiddan yang kedua? Wa imma dhaifun mukhalifun fi riwayat tilka li riwayat thiqah. Ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dia dhaif fi dzati, kemudian dia yukhalif. Wa qila al-qismain, dan kedua-duanya fihi dha'fun syadid. Kedua-duanya ini adalah dhaifun syadid. Ya, ini jelas. Adapun saya mau tanbih, yang saya misalkan dengan tasarruf Imam Ahmad tadi, mendhaifkan atau menghukumi hadisnya ba'di ruwati syaikhain dengan mungkar, padahal mereka semua thiqah, karena tafarrud. Ya. Jadi hati-hati ketika menghukumi hadis seperti ini, jangan langsung kita hukumi dengan dhaifun jid, dan walaupun dia mungkar indal Imam Ahmad, tapi kita al-ibrah dengan bimajmu'il aqwal. Jadi kita hukumi yang seperti ini, kalau tidak ada atau tidak ada cacat pada sahih, berarti kita hukumi sahih. Amal ma'ruf fa huwa min aqsamil maqbul alladhi yuhtaju bihi kama la yakhfa. Bagaimana beliau menyebutkan hukum daripada mungkar, beliau sebutkan hukum daripada al-ma'ruf. Tentunya la yakhfa. Kalau mungkar itu dhaif jiddan, berarti al-ma'ruf apa? Sahih, sebagaimana di hadis Ibnu Abbas yang kita sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Hubaib ibn Habib bi tariqihi an Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Saya harap dapat dimengerti dan wadih dan mafhum. Al-'afwu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.